Atas emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal suspensi, suspensi ISS. Jadi beberapa waktu yang lalu penulis buat artikel soal suspensi ISS yang keras ya. Penulis juga buat bahasan maupun baik artikel maupun video soal suspensi X-Max yang ternyata sama parahnya dengan dengan suspensi NMAX ya. Jadi X-Max itu suspensinya nggak ada anunya lah, hampir nggak ada hambatannya. Jadi suspensi yang bekerja dengan baik itu didukung oleh dua hal, yaitu per yang ukurannya pas dan hambatan suspensi yang ukurannya pas. X-Max itu lebih unggul dari suspensinya NMAX karena hambatan suspensinya ukuran pernya pas, tapi sayangnya hambatan suspensinya hampir nggak ada walau disebut desainnya double action. Jadi desain mungkin double action, tapi sayangnya nggak ada hambatannya. Jadinya yang terjadi adalah kalau dipakai menikung, dipakai kecepatan tinggi gitu, nggak stabil. Iya, sama lah dengan yang bawaan NMAX. Terus artikel penulis yang kedua adalah video juga soal suspensi ISS. Penulis bahas khusus suspensinya untuk NMAX 2020, NMAX New. Saat itu penulis bahas khusus soal suspensi yang pas untuk NMAX, suspensi ISS yang tabung-tabungan ya, terutama yang pas untuk NMAX 2020. Saat itu kesimpulannya adalah salesnya ISS bodoh dan ngasih suspensi itu pernya terlalu keras. Iya, penulis merasa salesnya loh kebodoh banget gitu loh. Kalau ketemu langsung penulis ya pasti bakal mempertanyakan kenapa kok ngasih suspensi, ngasih per yang ukurannya keras. Penulis sebelumnya ngasih referensi dari Collins ya, tapi penulis nggak tunjukkan sumbernya. Nah, kali ini mau sekalian tunjukkan sumbernya. Bakal ditunjukkan nih betapa ekstrim bedanya antara Collins dengan ISS. Dan ini yang salah bukan pabriknya ISS-nya ya. Pabrik ISS nggak gitu. Pabrik ISS itu nggak bodoh. Pabrik ISS itu tahu bahwa yang namanya suspensi itu harusnya disesuaikan dengan berat badan.
ternyata waktu apa ada Bro Kobayogas ya, posting ini profesor kayak paling apa paling bener sedunia ya, menunjukkan artikelnya ada tulisannya bodoh di situ ya. Penulis ngomong kalau salesnya bodoh, terus penulis tunjukkan gambarnya CEO-nya Mitra 2000 ya. Yang ngomong kalau suspensi di Indonesia PR-nya harus lebih keras. Dikomentari ya, ada yang ngomong, wah ya emang biasa lah orang kayak gitu, nggak pokoknya macam-macam omongannya kayak gitu. Ada yang ngomong kasihan Om apa Yuda, nggak tahu lah. Penulis klarifikasi ya. Kalau penulis ketemu langsung dengan orangnya, dengan yang memutuskan pernya itu keras ya, yang memutuskan per YSS keras, ketemu langsung, omongan penulis bakal lebih apa ya, lebih ekstrim daripada kalau yang dituliskan atau yang cuma gini toh. Kalau di vlog kan paling cuma ngomong goblok, bodoh. Kalau ketemu langsung, wah lebih nggak masuk akal lah. Sepertinya banyak yang nganggap apa suspensi YSS itu sudah pakai yang pas ya. Istilahnya pabrik mosok nggak ngerti. Banyak orang yang nggak tahu bahwa itu bukan keputusan pabrik, tapi keputusan sales. Jadi banyak yang salah paham, dipikir oh pabriknya pasti lebih tahu. Masalahnya itu bukan keputusan pabrik. Pabrik itu nggak sebodoh itu. Dari mana penulis tahu nggak sebodoh itu? Karena di Amerika nggak gitu. Di Amerika itu apa namanya, suspensi ISS itu pernya itu disesuaikan dengan berat badan. Jadi orang pertama datang itu ya, atau disuruh telepon, itu akan ditanyai berat badannya berapa mas. Nah berat badan ini akan dipakai sebagai acuan untuk menentukan bukan setelannya ribon kompresi berapa. Kalau yang dilakukan YSS itu kan wah bakal dibantu disetelkan kompresi sama ribon, nggak ngefek itu. Yang pertama harus pas di suspensi itu pernya, dan itu tidak dilakukan di Indonesia. Mau beli model apapun, pernya ya wis itu, nggak akan diganti-ganti. Mau datang ke pusatnya, paling pusat sekalipun, nggak akan diganti pernya. Kalau sampean apes dapat per yang keras, nggak akan bisa dapat solusi lagi. Yes, nasib sampean, celaka sampean, resiko sampean beli per YSS gitu katanya. Kalau yang punya pendapat bahwa konsumen itu harus diinjak-injak sama pabrikan ya. Orang itu kalau ngomong YSS, wah suspensinya empuk gitu ya, kalau masih review ya, nyaman. Itu sebenarnya hanya berlaku untuk beberapa motor saja. Dan untuk motor Maxi, NMAX, PCX, Aerox, Vario juga, itu YSS nggak ngasih produk yang empuk. Fakta lah ya, yang penulis pernah jumpai sendiri di jalan beberapa hari yang lalu. Ada dua contoh ya, PCX pakai suspensi YSS yang pakai tabung.
suspensi mahal lah, yang harganya kayaknya lebih dari 2 juta. Yang satu warna merah, yang satunya warna kuning, apa ya, model apa itu, ISS Gold mungkin ya satunya itu. Yang satunya badannya nggak besar-besar amat, kayak orang depan inilah. Berat mungkin kira-kira berapa itu, 80 kg maksimal, 75 lah, anggap aja 75. Jalan depan penulis, kacau ya. Maaf, penulis nggak bisa lihat kan di kameranya kamera ya, nggak, kurang cepet, nggak bisa kelihatan anunya apanya, goncangan motornya. Wah, itu padahal jalan yang lumayan mulus loh ya, bisa kayak goncang banget gitu loh. Yang kedua, wah, ISS. Preloadnya 0 ya, maklum ya, saya yang buat Atos ya. Atos emang. Jangan pakai ISS, kalau PCX nggak ada kayaknya ISS empuk gitu ya, karena sales Indonesianya goblok. Mau masak par dikasih keras terus. Suspensi YSS dipakai orang berat 75 kg, kelihatan keras banget. 75 itu berat yang termasuk tinggi. Nggak kebayang kalau yang apa, yang mengendara itu beratnya 60-50. Wah, wis nggak karu-karuan paling. Itu contoh satu. Yang kedua, orangnya gede banget, beratnya mungkin lebih dari 100 kg, bisa aja 110 kg. ISS juga, dan itu baru kelihatan empuknya. Depan ini ISS ridernya kira-kira 100 km 100 kg, 100 apa 90, enggak mungkin 100 ya. Kayaknya suspensinya pas ya kalau untuk, wah, nekat. Jadi kalau untuk berat 100 kg kayaknya ISS itu cocok ya. Cocok karena apa? Emang keras banget ya. ISS khusus untuk apa itu, PCX ya. ISS khusus untuk PCX itu berapa nm, lupa. Yang jelas satuannya keras. Itu memang cocoknya untuk rider yang gede ya. Kalau untuk rider ukuran kayak penulis ini 75 ini, beli ISS. Kalau motornya PCX ya, bakal dapat yang keras. Penulis barusan juga nyimpang dikit ya dari topik. Penulis juga barusan ditanya, kemarin ditanya, sebelumnya juga ditanya, kalau beli ISS itu enak nggak, ISS DTG Evo misalnya untuk NMAX, penulis kan pakainya DBS. Ya penulis sebut keras, kalau kelihatan pas gitu. Yang unik apa dari keduanya? Keduanya ini punya persamaan. Nggak pakai setelan, preload. Orang berat 110 kg, PCX juga ya, pakai suspensi ISS, nggak pakai preload. Nah ini loh, yang nggak pakai preload ini loh, sesuatu hal yang kelihatan mata tapi dicueki sama orang-orang. Pakai preload itu sesuatu yang apa ya,
biasanya disarankan lah kalau beli suspensi pertama ya, omongannya kan pakai free shock gitu, SAG itu loh, apa sih itu, jarak main suspensi. Nah, kalau suspensi ada preloadnya, yang disarankan pertama kali apa, disesuaikan dengan berat badan. Jadi disarankan agar jarak main suspensi itu disesuaikan dengan dengan berat badan. Katanya penting itu, penting sekali. Setiap ada siaran suspensi, nyetel suspensi, yang jadi bahasan pertama adalah free shock gitu. Nah, ternyata ini tidak mengayun sama sekali, alias sama dengan Anda kalau naik gerobak. Nah, sebaiknya mikir terlebih dahulu, kecuali kalau Anda ingin membuang-buang duit sebesar 2,4 juta. Saya sudah membawa ke YS sendiri di Cakung sana. Namun sudah di setel oleh mekaniknya, diukur berapa berat saya, dan kalau saat boncengan juga berapa. Namun setelah dipakai masih tetap sama saja, tidak ada perubahan, karena memang pada dasarnya shock ini sangat keras ya. Nyetelnya rumit ya. Nyetelnya itu harus motor di sandar tengah, diukur jarak main, jarak geraknya, terus dalam posisi motor berdiri nggak ada yang naik, diukur jarak suspensinya. Terus motor dalam kondisi ada yang duduk, ridernya, diukur jarak suspensinya. Ketemu R1, R2, R3. Ada yang ngitungnya R1 minus R3 dan seterusnya lah. Ngomong idealnya angkanya segini ya, skarpu lah. Pokok intinya itu, suspensi itu dalam keadaan dinaiki, kalau bisa itu nggak sampai mentok ketika ketemu lubang atau apa, tapi juga masih tetap nyaman dikendarai. Posisi ketika duduk itu bisa optimal gitu loh, apa namanya, ketika kita naiki itu posisi suspensi bisa optimal, jarak main itu dimanfaatkan seoptimal mungkin. Artinya pernya nggak boleh terlalu keras, juga nggak terlalu empuk. Kalau terlalu empuk mentok, kalau terlalu keras ya nggak nyaman. Dan di ISS apa pernah kayak gitu dilakukan? Kayaknya mustahil itu dilakukan.
Karena apa? Ya pernya terlalu keras. Kalau sudah terlalu keras mau diapakan lagi? Mau preload dikurangi sampai 0 pun nggak ada efeknya. Apalagi kalau dikerasan, amit-amit kerasnya. Saya sudah pakai 1 bulan, tetap aja masih keras shockbreakernya. Nah, dan ada keanehan yang terjadi pada shockbreaker saya. Apabila saya kendorkan ke kanan, itu untuk memperempuk shockbreaker ya, seharusnya memperempuk shockbreaker ya, tapi ternyata itu tidak empuk juga shockbreaker ya. Namun terjadi keanehan, pernya ini bisa bergerak naik turun ke atas. Hold me close. Dan penulis perhatikan ya, hal yang sangat mengejutkan. Ternyata banyak ya orang-orang ini loh YSS, ini loh YSS, nggak pakai preload. Ada review YSS itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saat dilihat ya, motor baik milik pribadi ataupun motor demo ataupun ya yang manapun lah, preload itu nggak dipakai. Nggak dipakai loh preload itu. Jadi ada contoh dari misalnya vlogger IWB gitu, nuding kan ke apa suspensi ISS nih. Kalau dilihat dari dekat itu preloadnya nggak kepake sama sekali. Padahal beratnya IWB berapa? 85 kg. Lumayan mantap kan? Lah kalau yang 85 kg aja nggak, preloadnya nggak dipakai. Yang beratnya 70, beratnya 60. Apa nggak terlalu keras itu? Terus apalagi ya? ADK Reality juga penulis kebetulan lihat, lah kok suspensinya katanya pakai YSS G series black, all black ya, nggak dipakai juga preloadnya. Wah, depan ini bagus ya, di Scotland anunya apa, spakbornya, sorry, bagian belakang lampunya jadi nggak kelihatan bulat, tapi kaca lampunya itu kok kelihatan agak bulat ya, kesane tok ya. Ya wis, lanjut ya, penulis kasih contoh-contoh lah, banyak sekali yang apa pakai suspensi YSS itu nggak pakai preload. Ya apa ya, gimana ya, namanya apa, namanya suspensi,
ngeset untuk sesuai berat badan itu sesuatu hal yang anu lah ya, yang penting ya. Per itu harus disesuaikan dengan berat badan. Tujuannya apa? Ya nyaman. Kalau per terlalu empuk memang mentok, tapi kalau terlalu keras ya nggak nyaman. Percuma dong beli suspensi mahal-mahal jutaan, tapi hasilnya nggak nyaman. Sekarang ini kan apa ya, suspensi itu dianggap yang harga 1 jutaan itu dianggap harganya terjangkau ya. 1 jutaan itu dianggap harga terjangkau. Ya, ya wis kayak gitulah, terjangkau, tapi ya yang beli bisa aja kecewa. Bodohnya sales YSS ini anu ya, nggak murni untuk YSS toh. Merek-merek lain juga begitu juga. Kayak Scarlett itu kan katanya keras itu, disarankan untuk rider ukuran beratnya di atas 90 kg. Waduh, ya memang di Indonesia ini sales suspensi, bukan pabrik ya. Kalau pabrik gak sebodoh itu ya. Sales suspensi itu tidak pernah ngitung, tidak pernah apa, lihat sendiri. Atau kalau lihat itu channel YouTube-nya siapa itu, Fun atau siapa itu, dia akan pernah mengkategorikan ya, suspensi YSS DT Go itu keras. Kalau yang pengen empuk G series, Gold atau apa gitu, C series. Nah dia itu juga salah. Sebenarnya pengkategoriannya bukan berdasarkan per tipe ya. Karena apa? Ukuran per dari YSS itu beda-beda. Nggak semua yang DTG itu keras. Nggak semua yang Gold Series itu empuk. Ada DTG yang nyaman, yang empuk, yang pas. DTG yang untuk Honda Beat, ukuran pernya kan 45. Itu ukurannya pas untuk Honda Beat. Nah, kalau untuk dipakai Vario keras, sama-sama ukuran per 45 Nm, sama-sama YSS DTG, dipakai di Honda Beat empuk, dipakai di Honda Vario keras. Kalau emang buat harian, saran gue sih untuk berat yang di atas, berat badan yang di atas 80. Karena kalau berat badan di bawah itu mungkin akan ngerasa keras banget. Wah, banyak batu ya, bahaya. Untuk NMAX ya, mungkin Gold Series, C Series itu empuk. Tapi untuk PCX enggak. Karena apa? Semua yang untuk PCX itu ukuran pernya kelebihan semua, keras semua. Mau beli yang manapun tetap dapat yang keras.
nggak ada yang empuk. Ya karena kebodohan sales itu. Dia kayak penulis contohkan tadi lah. Orang sendirian, ukuran berat badan kira-kira 75. Nggak pakai preload. Kelihatan banget keras suspensinya, nggak manusiawi. Orang beratnya 110 kg. Kelihatan empuk. Tapi ya nggak pakai preload. Bayangkan kalau orang yang 110 kg aja untuk bisa nyaman di YSS nggak pakai preload. Nah kalau yang beratnya cuma 70-60 gimana? Amit-amit kan kerasnya suspensinya YSS-nya. Barusan lah ada yang minta rekomendasi ukuran R. Sorry, bukan ukuran PR. Rekomendasi YSS DTG Evo. YSS DTG Evo. DTG yang paling baru. Jadi DTG itu ada beberapa generasi. Yang pertama DTG apa ya? DTG hybrid. Sorry, bukan DTG ya. ISS hybrid ya. Terus yang berikutnya YSS DTG yang ada nitrogennya. Yang berikutnya YSS DTG Evo. Penulis lupa, nanti penulis sertakan lah ya. Yang membedakan antara top up nih, ini DTG. Kalau misalnya orang ada yang ngomong, wah ini shock saya shock gas nih, buktinya gampang, cabut springnya, tekan sini. Kalau misalnya dia nggak naik, kayak top up itu hidrolik, berarti dia nggak ada gas sama sekali. Tapi kalau bicara ada yang ada gas, coba ini apa? Harusnya nggak boleh digolerin kalau nggak ada spring, karena begitu digolerin gasnya akan pindah-pindah nih. Jadi kalau gas ditekan, dia akan naik lagi. Nah, pengennya cari yang untuk NMAX. Ya wis, penulis coba cari, gampang di toko online. Beberapa yang jualan itu menunjukkan foto aslinya, dan beberapa juga pas memfoto bisa memperlihatkan nilai pernya. Jadi R-nya itu bisa ketahuan berapa angkanya. Nah, waktu dilihat ukuran pernya untuk yang ISS DTG NMAX versi old ya, bukan versi new. Kalau yang versi new udah penulis tunjukkan sebelumnya. Berapa angkanya? Angkanya menunjukkan dua tingkat kekerasan, 14 dan 25. Kalau dilihat dari bentuknya, yang 14 itu cuma sedikit, yang 25 yang banyak. Belas 25.
1425 ini kalau dibandingkan dengan Ollins gimana? Penulis cari lagi Ollins. Ollins untuk NMAX penulis sebelumnya salah kutip ya. Yang penulis tunjukkan sebelumnya sebenarnya adalah untuk NMAX 2020. Nah, kalau untuk NMAX Old berapa nilainya? Nilai per yang dipakai di Ollins itu adalah 14 sampai 16. Jadi dua tingkat kekerasan juga, 14 dan 16. Mestinya yang 16 yang lebih banyak. Jadi pernya Ollins itu dua tingkat kekerasan untuk NMAX Old ya. 14 dan 16 nm. Maksimalnya 16. Bayangkan lah ya. 25 dengan 16. Itu bedanya kan jauh banget itu. Bedanya kan ekstrim itu. Kalau sampai merasakan terlalu keras, wajar lah. Wajar lah wong apa? Yang direkomendasikan Ollins saja 16. Itu yang pakai apa? Yang dibawakan sama salesnya ISS Indonesia itu yang 25. Ya mesti aja keras ya, jadi wajar mengapa kok semua yang pakai ISS itu nggak pakai preloadnya disetel paling minimal, mentok, wajar ya. Jangan dianggap sama kayak penulis ini kalau pakai apa suspensi ya apa DBS itu preloadnya dipakai ya. Nulis punya yang tabung sama yang non tabung, dua-duanya pakai preload, setelan preload. Karena pernya emang terlalu empuk. Kalau pernya terlalu keras kayak ya nggak mungkin lah pakai setelan preload. Yang apes itu yang beli YSS yang pernya keras gitu wis.
nggak bisa diapa-apain, masih ada setelan preload, nganggur setelan preloadnya. Harga mahal tapi ya keras, apalagi kalau ridernya bukan yang badannya gede. Dan penulis pun kembali ya, coba cari ukuran pernya untuk Aerox. Depan itu suspensinya NMAX yang apa, ridernya agak gede dan hambatan shocknya hilang ya, getarannya keras ya, terus mentul-mentulnya lama ya, kayak gitu sifat suspensi bawaan. Empuk kalau ridernya gede tapi nggak stabil. Nah, penulis pun coba apa, cari suspensi yang khusus untuk Aerox, lebih pendek, ada yang 300 mm, ada yang 305. Padahal sama-sama YSR GTG Evo nya, entah yang bener yang mana ya. Ada yang menunjukkan ukuran pernya. Berapa ukuran pernya? 14. Aneh loh ya, mengapa kok yang Aerox dikasih 14 sementara yang NMAX dikasih 25. Jadi kayaknya ya, kalau mau beli suspensi YSS dan motornya NMAX atau PCX, mending beli yang punya Aerox. Tapi ya perhatikan juga ya, kadang ada beberapa sales ngawur. Suspensi untuk single dijualkan untuk double ya. Tapi ya wes kayak gitulah keadaannya ya. Jadi kalau motornya punya motornya adalah NMAX Old dan PCX, ya termasuk NMAX New juga, rasanya cuma YSS yang untuk Aerox aja yang nyaman. Kalau pakai model lain ya dijamin kayak vlogger-vlogger terkenal itu ya, ngomong nyaman, ngomong enak, ngomong stabil, tapi begitu dilihat preloadnya nggak kepake, itu sudah tanda bahwa pernya itu terlalu keras. Penulis sendiri pernah lo beli ISS ya, DTG, dipakai di Honda Beat, pakai sendirian. Penulis pakai tuh preloadnya, setelannya kan cuma 1 sampai 5 ya, penulis setel di 3. Kenapa di 3? Karena pada saat itu penulis masih belum ngerti ada setelan, engine mountingnya Honda itu jelek. Jadi kalau mau benar-benar nyaman di motor Honda, yang namanya stoppernya engine hanger atau engine mounting itu wajib dimatikan, wajib buat fix, nggak bisa gerak, sama kayak di NMAX lah. PC juga sama.
Kalau dibuat gitu pasti nyaman banget. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.